Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 19 Juni 2025. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, dan sejahtera. Yuk, mari kita kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Dan untuk mengawalinya, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu Tuhan, juga oleh karena perlindungan-Mu. Dalam istirahat, Tuhan yang melindungi, menjagai, dan memulihkan kami. Tuhan yang memberikan hidup baru, hari baru, kesempatan baru kepada kami. Kami bersama akan menghayati kebenaran firman-Mu. Memberkatilah kiranya Tuhan atas penghayatan kami supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Melakukannya, menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai aktivitas dan relasi kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara untuk membahas topik hati yang terluka, yang mengampuni. Hati yang terluka, yang mengampuni. Dan firman Tuhan yang akan kita hayati adalah Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-28 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu untuk mengajak kita berbicara tentang relasi, hubungan kerabat antar anggota keluarga, orang tua dan anak, saudara bersaudara. Khususnya hubungan antara orang tua dan anak, ya. Tentu kita berharap, atau orang tua khususnya mempunyai harapan. Baiknya relasi dengan anak-anaknya. Ia sebagai orang tua mengasuh, mendidik, merawat anak-anaknya, putra-putrinya dengan sebaik yang ia bisa, berdasarkan kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Itulah yang nampaknya dilakukan oleh seorang ayah, sebagaimana diceritakan dalam Injil Lukas ini. Ayah yang mempunyai 2 orang putra. Luar biasa kasih perhatiannya kepada anak-anaknya. Ia mendidik, merawat anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.
dengan kekuatan yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya sehingga keduanya bertumbuh. Dan ia terus membangun relasi sampai dengan anaknya bertumbuh dewasa. Kita perhatikan ya relasi mereka pada saat anaknya sudah dewasa. Anak yang bungsu menyayat hati ayahnya. Saat ayahnya masih hidup bersama dengan mereka sebagai anggota keluarga, tiba-tiba anaknya minta warisan. Ayahnya masih hidup loh. Tanahnya harus dibagi. Berapa luasnya baru ditentukan untuk anak yang pertama dan untuk anak yang kedua. Ternak yang dipunya harus dihitung dan dipastikan juga dibagi. Membutuhkan waktu perhitungan yang matang, yang bijak supaya bisa berlaku adil untuk anak yang pertama dan anak yang kedua. Karena anaknya menuntut. Tuntutan yang menyayat hatinya, ayahnya melakukan itu. Belum selesai, belum sembuh luka batinnya. Anak yang sudah menerima warisan menjual semua barangnya. Warisan yang didapatnya itu akan baik kalau yang dijual hasil penjualannya dipakai untuk investasi, untuk dikembangkan. Ini tidak. Ini untuk diboroskan, dihabiskan. Betapa semakin dalam luka ayahnya itu karena tindakan anaknya itu. Tetapi ia terus di dalam lukanya membangun relasi dengan putra-putranya, dan sekalipun tidak bisa berelasi dengan putranya yang kedua, ia masih mempunyai harapan dan berdoa supaya anaknya bisa membangun relasi kembali dengannya. Ini anak yang kedua, melukainya. Seperti dalam bacaan kita tadi, saat ayahnya berbahagia. Berbahagia bukan karena kejahatan anak kedua, tapi karena kembalinya anak yang kedua yang menurutnya baginya sudah hilang, yang baginya sudah mati. Tapi ternyata anaknya yang kedua tidak senang dengan kebahagiaan yang diperolehnya. Anaknya yang kedua, yang pertama, juga melukai hatinya. Kedua putranya melukai hatinya. Dengan tindakannya itu, apa yang dilakukan ayah saat hatinya dilukai oleh anak-anaknya? Ia tetap memberikan pengampunan agar terus terbangun relasi antara anak dengan orang tuanya. Ini yang dilakukannya. Ia mengampuni sekalipun hatinya dilukai. Karena pengampunan yang diberikan itulah ia bisa membangun relasi kembali dengan anak bungsunya. Sayang ya, ceritanya tidak selesai. Endingnya terbuka. Jadi ada banyak kemungkinan yang terjadi. Relasi antara si bungsu dengan ayahnya, dan kemudian relasi antara si anak yang pertama, si sulung dengan bapaknya. Karena keduanya sudah melukai ayahnya. Anak yang sulung, yang melukai, didekati oleh ayahnya. Jiwa ayahnya sangat besar. Ia memberikan pengampunan dan tetap membangun relasi dengan anaknya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus membangun relasi kekerabatan yang baik. Sekalipun ya, di antara kita ada yang terluka karena sikap tindakan anggota keluarga yang lain, kerabat yang lain. Belajar dari firman Tuhan ini, maka yang dibutuhkan adalah pengampunan. Pengampunan. Supaya bisa kembali dibangun relasi yang baik, yang indah, sekalipun salah satu anggotanya terluka karena sayatan
akibat tindakan-tindakan dari anggota yang lain. Tuhan kiranya menyertai dan menolong kita. Amin.